Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya Ansar Akil dalam video pengembangan diri. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hidup kita untuk keberhasilan dan kesuksesan kita sendiri. Saudara sekalian, banyak kita lihat dalam kehidupan ini di mana orang-orang gampang sekali menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain atas kegagalan atau ketidakberesan dalam hidupnya. Tentu hal ini tidak akan menyelesaikan permasalahan Anda jika Anda menyalahkan pihak luar terhadap kegagalan Anda. Oleh karena itu, kita akan belajar bagaimana mengambil tanggung jawab sepenuhnya terhadap kehidupan kita sendiri. Ini adalah satu amanah yang diberikan oleh Allah ketika kita diciptakan di dunia ini, maka kitalah yang harus mengatur, kitalah yang harus merencanakan, kitalah yang harus menjalani kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, marilah kita belajar bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam kehidupan kita sendiri. Yang pertama, pahamilah bahwa tidak ada hasil yang bisa kita peroleh tanpa usaha dari kita sendiri. Ini adalah satu prinsip yang sangat penting untuk kita pahami, bahwa kitalah yang bertanggung jawab untuk mencari, untuk menemukan, untuk mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup kita. Kita tidak mungkin menyerahkan hal itu kepada orang lain. Karena itu, kitalah yang harus menggunakan segenap pikiran kita, segenap indera kita, segenap jiwa kita, segenap usaha kita untuk mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini. Dan kita tidak akan menyerahkan nasib kita atau pencapaian-pencapaian kita kepada orang lain. Orang lain hanyalah faktor pendukung, tapi yang harus lebih dulu memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk mengubah nasib kita, mengubah hidup kita adalah diri kita sendiri. Ini yang pertama harus kita pahami, bahwa diri kitalah yang harus lebih dulu memikul tanggung jawab untuk mencari cara, untuk memikirkan cara-cara terbaik, untuk merencanakan dan menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, yang kedua adalah kita mesti memahami bahwa tidak ada satu pilihan, tidak ada satu tindakan yang kita lakukan tanpa tanggung jawab yang akan kita pikul pada masa-masa yang akan datang. Jadi sebelum kita mengambil satu tindakan, kita harus memikirkan pilihan-pilihan di masa depan yang akan kita pikul dari keputusan yang kita ambil pada hari ini. Jadi kita bisa memilih untuk mengambil satu pertimbangan, memilih dan menetapkan satu keputusan secara bebas, namun akibat dari pilihan-pilihan itu tidak bebas, karena itu adalah konsekuensi logis dari pilihan-pilihan yang telah kita ambil. Jadi saudara sekalian, janganlah kita mengambil pilihan secara bebas, namun kita tidak ingin memikul tanggung jawab dari pilihan bebas yang telah kita ambil. Namun ketika kita mengambil dan menetapkan pilihan secara bebas, maka kita harus berani dan siap memikul segala tanggung jawab konsekuensi dari pilihan-pilihan yang telah kita ambil. Ini penting sekali, karena banyak orang-orang yang tidak memikirkan akibat, tidak memikirkan konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil. Misalnya orang-orang yang menjalani kehidupannya dengan santai, orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh pada hari ini, tentu tidak bisa disalahkan jika nasib mereka di masa mendatang tidak akan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jika nasib mereka nanti biasa-biasa saja atau bahkan berada di bawah standar yang seharusnya mereka capai. Jadi saudara sekalian, ini adalah prinsip yang kedua yang perlu kita pahami, bahwa
apapun pilihan yang kita ambil pasti memiliki satu konsekuensi, pasti memiliki satu akibat di masa depan. Saudara sekalian, yang ketiga adalah belajarlah untuk menjadi orang yang penuh inisiatif. Kitalah yang harus memulai, kitalah yang harus menjadi sumber dari perubahan-perubahan dan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Jadi kita harus mengarahkan diri kita untuk menjadi sumber kebaikan, sumber perubahan. Dan lingkungan di sekitar kita akan mengikuti perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan di dalam diri kita. Kita jangan menjadi orang yang mengikuti keadaan, tapi kitalah yang harus membentuk dan mengendalikan keadaan itu. Istilahnya, kitalah yang harus menjadi manusia-manusia proaktif, bukan reaktif. Ya, kitalah yang harus menjadi lokomotif, bukan gerbong di dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, ketika kita selalu punya inisiatif, punya inovasi, punya kreativitas, maka kita akan mengendalikan hidup ini. Dan bukan hidup ini mengendalikan kita. Jadi pikirkan hal-hal terbaik apa yang bisa Anda lakukan, manfaat-manfaat apa yang bisa Anda berikan dalam hidup ini. Ciptakan inovasi, kreativitas, sehingga Anda yang mewarnai dan membentuk kehidupan ini. Dan demikian kita dapat mencapai hal-hal yang betul-betul kita inginkan. Dan kita tidak mendapatkan apa yang tidak kita inginkan. Karena kita yang menentukan apa yang akan kita capai dalam hidup ini. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka apa yang betul-betul kita inginkan akan kita dapatkan dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, yang terakhir yang perlu kita lakukan agar kita bisa memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap kehidupan kita adalah kita membuat perencanaan-perencanaan apa yang ingin kita capai dalam hidup ini. Kita jangan menjalani kehidupan ini tanpa perencanaan, tanpa satu desain untuk mengarahkan kemana hal-hal terbaik dalam hidup kita. Jadi saudara sekalian, tentukanlah tujuan besar dari kehidupan kita, apa visi hidup kita, kemudian apa program-program yang kita ingin capai dalam hidup ini. Misalnya kita ingin menjadi orang yang sukses dalam kehidupan ini, orang yang bahagia dunia akhirat, maka tentu saja kita harus punya program untuk mencapai itu. Misalnya kita menetapkan bagaimana kita punya keterampilan, bagaimana kita punya usaha, bagaimana kita menjalani profesi kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana kita punya kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengangkat kita kepada kedudukan yang tinggi. Ya, 12 kebiasaan itu telah saya jelaskan di dalam video sebelumnya, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengantar kita pada kesuksesan, kebahagiaan, dan kemuliaan hidup kita. Jadi ini yang harus kita lakukan. Karena dengan melakukan perencanaan-perencanaan, dengan mengarahkan hidup kita pada satu tujuan yang besar, maka kita akan menjalani hidup ini dengan penuh makna, dengan penuh prestasi, dengan penuh kesuksesan dan kebahagiaan dan kemuliaan. Tentu ini keinginan dari setiap orang. Jadi saudara sekalian, inilah 4 cara yang harus kita lakukan agar kita bisa membawa nasib kita kepada tujuan yang memang kita inginkan, untuk mengangkat hidup kita pada kesuksesan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Karena dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak berusaha mengubah nasibnya. Ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab di dalam diri kita untuk memikul nasib kita dan mengubah nasib kita sesuai dengan usaha-usaha terbaik yang kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.